Di sebuah desa di tanah Jawa Timur, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Semar yang tinggal sendirian setelah istrinya meninggal dunia. Suatu hari, ketika ia sedang bekerja di sawahnya, ia menemukan sebuah buah pepaya yang sangat besar dan cantik berwarna kuning keemasan. Karena merasa iba melihat pepaya itu tergeletak di tanah, Pak Semar membawanya pulang dan menaruhnya di dalam rumah. Pada malam harinya, ketika Pak Semar sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari arah tempat pepaya itu diletakkan. Ketika ia mengecek, ternyata pepaya itu telah pecah dan di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang cantik, jelita dengan kulit putih seperti mutiara dan rambut hitam seperti hitam kembaran. Pak Semar sangat senang dan memeluk bayi itu dengan penuh cinta. Ia memberi nama pada bayi itu Timun Mas, yang berarti timun kemasan. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik hati, cerdas, dan sangat cantik. Namun, kabar keindahannya sampai ke telinga seorang raksasa jahat bernama Buta Ijo yang tinggal di dalam gua di lereng gunung. Buta Ijo sangat ingin memiliki Timun Mas sebagai istrinya, sehingga ia datang ke rumah Pak Semar dengan ancaman akan menghancurkan desa jika tidak diberi Timun Mas. Pak Semar sangat takut namun tidak ingin menyerahkan anaknya yang dicintainya. Saat itu, seorang nenek tua misterius datang ke rumah mereka dan memberikan 4 buah benda ajaib kepada Timun Mas: biji mentimun, biji bawang merah, biji ketela rambat, dan seikat tali anyaman bambu. Jika Buta Ijo mengejar kamu, kata nenek tua itu, gunakanlah benda-benda ini satu persatu sesuai urutan. Beberapa hari kemudian, Buta Ijo kembali dengan marah karena tidak mendapatkan Timun Mas. Pak Semar segera mengirim Timun Mas untuk kabur. Buta Ijo mengejarnya dengan cepat. Ketika sudah hampir tertangkap, Timun Mas menyemai biji mentimunnya. Tiba-tiba muncullah kebun mentimun yang luas dan rimbun yang menghalangi jalan Buta Ijo. Namun Buta Ijo yang kuat bisa dengan mudah merobek tanaman mentimun itu dan terus mengejar. Kemudian Timun Mas menyemai biji bawang merah, langsung muncullah deretan tanaman bawang merah yang tinggi dan berduri tajam. Buta Ijo terpaksa berjalan dengan hati-hati dan terlambat sebentar. Tapi ia tetap tidak menyerah. Lalu Timun Mas menyemai biji ketela rambat. Tanaman ketela rambat yang panjang dan melilit muncul dengan cepat, membungkus tubuh Buta Ijo dan membuatnya kesusahan bergerak. Namun dengan kekuatannya yang besar, Buta Ijo berhasil melepaskan diri dan semakin marah. Saat Buta Ijo sudah sangat dekat, Timun Mas melemparkan seikat tali anyaman bambunya ke arah sungai yang luas di depannya. Tali itu langsung berubah menjadi jembatan yang indah. Ketika Timun Mas sudah sampai di ujung jembatan, tiba-tiba jembatan itu hancur dan menghilang, membuat Buta Ijo yang tengah menyeberang terjatuh ke dalam sungai dan terseret arus deras hingga hilang.